Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ini kaki wabadu dan sesudah itu artinya ukhruj ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ilal gharadil maksudi. Keluarlah kamu setelah membaca basmalah, hamdalah dan salawat dan salam, keluar ilal gharadil maksudi kepada tujuan yang dimaksud. Atau ifham ma aqulu ba'da dzalika, atau maksudnya fahamlah kamu kepada apa yang akan saya katakan ba'da dzalika sesudah itu. Adapun sesudah itu fahadihi maka adapun ini ay al-mustahdharatu fil dhihni, adapun apa yang hadir di dalam pikiran. Masailu mukhtasaratun adalah beberapa masalah. Mukhtasaratun min ba'di kutubil imami, yang diringkas dari beberapa kitabnya Imam Hujjatul Islam Abi Hamidin Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali. Ini adalah beberapa masalah yang diringkas dari beberapa kitabnya atau dari sebagian kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali yang dijuluki dengan Hujjatul Islam. Al-Ghazali ini satu-satunya ulama yang punya gelar Hujjatul Islam. Abi Hamidin julukannya Abu Hamid, namanya sendiri Muhammad. Ia sendiri adalah putranya Muhammad, Muhammad putranya Muhammad, Muhammad putranya Ahmad. Al-Ghazali senang dengan nama Muhammad ya. Dia sendiri namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, di atasnya baru Ahmad, sama-sama namanya Kanjeng Nabi. Al-Ghazali bacaannya bitakhfifiz zai wa tasdidiha, dengan meringankan zai dan mentasdidkan zai. Jadi bacaannya bisa Al-Ghazali, bisa Al-Ghazali, bisa Ghazali, bisa Ghazali. Al-ula maka adapun yang pertama, yakni ketika dibaca Ghazali, za-nya tanpa tasdid, nisbatun ila ghazalata, nisbat kepada Ghazala, disandarkan, dinisbatkan kepada Ghazala. Ghazala itu apa? Qaryatin, sebuah desa,
min Quratusin dari beberapa desanya Dairatus bil Ajami di daerah Ajam Iran ya. Ajam ini artinya non Arab. Al-Ghazali itu bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab. Apalagi Habib ya. Mun bukan Arab pasti bukan Habib. Yang Arab pun belum tentu Habib. Tapi sebaliknya kalau Habib pasti Arab. Habib itu pasti Arab. Arab belum tentu Habib. Di Indonesia ini banyak orang Arab. Sebagian Habib, sebagian bukan Habib. Wasani adapun yang kedua, kalau di depan fal'ula mestinya ini wasaniyatuh. Adapun yang kedua yakni kalau dibaca Ghazali nisbatun ila abihi adalah nisbat disandarkan kepada ayahnya. Di anna abahu karena sesungguhnya ayahandanya Imam Al-Ghazali karena yaghzilu as-sufa. Beliau itu adalah menenun atau memintal akan bulu wol. Pekerjaannya adalah menenun wa yabi'uhu fi qaryatin dan beliau menjual as-suf itu di sebuah desa min Quratus dari desa-desa Tus. Jadi ayahnya Al-Ghazali itu bukan ulama ya, orang biasa. Dia pedagang bahkan pembuat baju wol. Akan tetapi cita-citanya untuk melahirkan keturunan yang ulama luar biasa. Pengabdiannya kepada orang-orang sufi, kepada para ulama luar biasa. Itu kalau dibaca Ghazali. Jadi sama-sama benar. Ghazali atau Ghazali. Au ila Ghazalata binti Ga'bil Akhbari atau dinisbatkan kepada Ghazalah nama seorang perempuan. Dia itu adalah putrinya Ka'bul Akhbar. Kama afadahu Atiyatu wal Bujairamiyu sebagaimana menjelaskan kepadanya siapa Syekh Atiyah dan Bujairami. Ini adalah beberapa masalah yang diringkas dari sebagian kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali ghaliban pada umumnya, yakni sebagian besar. Tidak seluruhnya diambil dari kitab-kitabnya Al-Ghazali, tapi sebagian besar. Ay fil ghalibi, pada umumnya. Ayil kasiri. Man arafaha barang siapa tahu kepada masalah-masalah itu, ay al-masailah, barang siapa tahu akan masalah-masalah yang saya tulis di sini, wa amila biha dan dia mengamalkan masail itu, ay bi muqtadaha artinya beramal sesuai dengan masail, beramal sesuai dengan masail. Narju kami berharap minallahi dari Allah, berharap ayyakuna ada siapa as-syaksul arifu wal amilu, saya berharap ada orang yang tahu dan yang mengamalkan itu, min ahlil ilmi zahiran wa batinan, termasuk orang-orang yang ahli ilmu secara zahir batin. Saya berharap orang-orang yang tahu akan masalah-masalah itu, bukan tahu tapi juga mengamalkan. Saya berharap orang itu termasuk ya orang-orang ahli ilmu, bukan secara zahir akan tetapi secara zahir batin. Qala Syekhu Muhyiddin Ibnul Arabi, berkata siapa Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi.
Ada yang tidak ada alnya, Ibnu Arabi, seorang sufi besar. Ini Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini seorang mufassir besar bermazhab Maliki. Berkata siapa Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi? Bilang apa beliau? Qala zahiri li batini. Berkata siapa zahirku kepada batinku. Setiap orang itu punya zahir dan punya batin. Ya. Kita semua ini punya zahir dan punya batin. Perilaku-perilaku dan tingkah laku kita itu zahir. Ya. Apa yang menjadi isinya hati itu namanya batin. Berkata siapa zahirku kepada batinku. Bilang apa zahirku kepada batinku. Kullu hakikatin la syari'ata laha fahiya atiratun. Tiap-tiap hakikat la syari'ata laha yang tiada syariat laha bagi hakikat. Fahiya maka adapun hakikat itu atiratun adalah kosong. Kadang-kadang orang mengaku hakikat tapi tanpa syariat. Ia mengatakan seluruhnya dari Allah. Masuk surga, tak masuk surga, kan Allah Ta'ala semua yang menentukan tanpa melakukan syariat, upaya dan usaha. Itu namanya hakikat tanpa syariat. Itu omong kosong itu. Li'annaha karena sesungguhnya hakikat tersebut ariyatun anil furu'i kosong dari furu cabang-cabang agama. Cabang-cabang agama nikah, as-salat, az-zakat, haji, baca Quran nikahnya mana furu. Ngan lagi kasokana Allah, omong kosong itu. Itu perkataan zahirku kepada batinku. Kamu jangan mentang-mentang sebagai hakikat. Hakikat tanpa syariat omong kosong. Ya. Faqalah batini li zahiri, maka berkata siapa batinku kepada zahirku. Sekarang batin balik mengatakan kepada yang zahir. Kamu mentang-mentang sebagai syariat. Ya. Tak cukup syariat saja itu. Kullu syariatin la haqiqata laha fahiya batilatun. Tiap-tiap syariat yang tiada hakikat baginya, fahiya batilatun, syariat itu adalah batal. Tidak berarti. Jadi yang benar itu adalah perpaduan antara syariat dan hakikat. Hakikat dan syariat, syariat dan hakikat. Kenapa syariat harus dengan hakikat? Di anal hakikata hiyal aslu. Karena sesungguhnya hakikat itu adalah yang asal, yang pokok itu hakikat. Ya. Wa alaiha dan atas hakikat yubna kullu far'in dibangun apa tiap-tiap cabang. Ada asal, ada far'u, asal nikah bungka, far'u nikah cabang, rancak. Asal saja tanpa rancak tidak berarti. Cabang saja tanpa asal tak mungkin. Kenapa? Sebab hakikat diperlukan karena hakikat itu adalah asal, dasar. Di atas dasar hakikatlah dibangun cabang-cabang. Waqala zahiri dan berkata siapa zahirku. Yang zahir bilang lagi, jika pakun sebuna Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Yang zahir mengatakan ana raditu bimaqamil awami. Saya ridho, puas dengan posisi sebagai orang-orang awam. Dengan posisinya orang-orang awam. Makomnya orang-orang awam.
Wa adapun makomnya orang-orang awam adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jikalau kamu menjauhi kabairoma, kepada besar-besarnya sesuatu, tunhauna, yang kamu dilarang, anhu, dari emak, nukafir, maka akan kami hapuskan, angkum, daripada kamu, sayyiatikum, akan amal-amal burukmu, wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kamu, mudkhalan karima, dengan cara masuk yang mulia. Jikalau kamu meninggalkan dosa-dosa besar, kami akan menghapus daripadamu dosa-dosa kecil. Ini bacaan zahirnya. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh tangan, kaki, dan seterusnya, itu katanya zahir. Faqalah batini, maka berkata siapa batinku, ijtanib al-kabaira al-jariyata walam tajtanib al-kabaira al-khafiyata. Jauhilah dosa-dosa besar yang tampak, sementara kamu tidak menjauhi dosa-dosa besar yang tersembunyi. Orang-orang awam hanya bisa meninggalkan dosa-dosa besar yang tampak, tak zina, tak ngico, tapi tidak menjauhi dosa-dosa besar yang tersembunyi. Wahiyah, adapun kabair khafiyah, dosa-dosa besar yang tersembunyi, al-kibru adalah sombong, wal ujbu, dan ujub, wariya'u, dan riya, wa ma asbaha dzalika, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Jadi riya, takabur, ujub, hubbud dunya, itu semua adalah dosa-dosa besar, tapi itu samar. Tidak ada orang tahu bahwa orang itu takabur. Tidak ada orang tahu bahwa orang itu ujub. Tidak ada orang tahu bahwa orang itu riya, karena tersembunyi. Orang-orang awam sulit tidak menjauhi dosa-dosa besar yang tersembunyi seperti itu. Tapi yang dimaksud awam ini siapa ya? Justru orang-orang awam ini yang relatif bisa meninggalkan takabur. Biasanya kibur, ujub, riya ini diandin orang sebentar gitu. Tidak ada dengki antara orang alim dan orang bodoh, tak ada. Orang yang putus dengki ke si alim, tak ada. Sebiasanya dengki antara si alim dan si alim. Wabillahi, dan dengan Allah, dan ialah dengan Allah, ay wa bisababi i'anatihi at-taufiqu, ialah dengan sebab pertolongan Allah adapun taufik. Taufik itu tak akan hadir tanpa pertolongan Allah. Taufik itu apa? Ai fi'lul khairati wa tarkul muharramati, melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jika berangkat dari sebenarnya musannif, barang siapa mengetahui masalah-masalah itu dan mengamalkannya, insya Allah orang itu termasuk ahli ilmu secara zahir batin. Lalu dibahas zahir itu apa, batin itu apa. Summa syara'a fi ilmi usuluddin. Kemudian memulai siapa musannif tentang ilmu usuluddin, dasar-dasar agama. Ada dua istilah, ada usuluddin, ada furu'uddin.
Usuluddin, dasar-dasar agama, prinsip-prinsip agama, pokok-pokok agama seperti persoalan keimanan kepada Allah, ini kan namanya usuluddin. Ada furu'uddin, cabang-cabang agama. Setiap agama ni kan berdebungkana, berderanjaan. Berderanjaan. Faqalah, maka berkata siapa musannif, arkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, ai asasus syariati, maksudnya dasar-dasar syariat. Khamsatun, itu ada 5. Kadinto arkanul Islam, tafsirnya kalaupun asasus syariat. Adapun rukun-rukun Islam, yaitu dasar-dasar syariat. Syariat yang dimaksud nengkanto syariat dalam pengertian luas. Karena syariat itu memiliki 2 arti. Arti luas dan arti sempit. Syariat dalam arti luas itu sama dengan Islam. Sama dengan agama, identik dengan agama. Islam itu sendiri ajarannya secara garis besar ada 3. Ajaran akidah, ajaran akhlak tasawuf, kemudian ajaran syariat. Berarti syariat bagian daripada Islam. Tapi yang dimaksud dengan syariat di sini adalah syariat dalam pengertian sempit. Syariat dalam pengertian sempit nikah, aturan-aturan praktis. Aturan-aturan yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan antar sesama manusia. Ini kan yang mana syariat dalam pengertian sempit. Melalui syariat dalam pengertian luas, ya searti dengan agama itu sendiri. Syariat Islam artinya agama Islam. Rukun-rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Waqala Asy-Syaikh Muhyiddin, dan berkata siapa Syekh Muhyiddin? Muhyiddin Sigdra. Qawaidul Islami khamsatun. Dasar-dasar Islam itu ada 5. Atau prinsip-prinsip Islam ada 5. Landasan-landasan Islam ada 5. Pertama, ma'rifatul ma'budi, mengetahui ma'bud. Kenal kepada zat yang disembah, yakni Allah Ta'ala. Pertama, kenal Allah. Kenal dengan zat yang disembah. Ma'rifatul ma'bud. Yang kedua, wal qanaatu bil mawjud. Puas dengan apa yang ada. Menerima apa yang ada. Puas napa bodona. Yang ketiga, wal wuqufu 'alal hududi, dan berhenti pada ketentuan-ketentuan. Berhenti pada ketentuan-ketentuan artinya tidak melampaui hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Tidak melampaui hudud. Yang keempat, wal wafa'u bil uhud, dan memenuhi janji. Janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Ma'rifatul ma'bud setong, al-qanaatu bil mawjud 2, al-wuqufu 'alal hudud 3, al-wafa'u bil uhud 4. Memenuhi janji. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia, baik manusia itu muslim maupun non-muslim, sama-sama wajib dipenuhi. Kita berjanji kepada siapa saja, wajib dipenuhi. Sanajan acan cibuan cenas, yang non-muslim wajib dipenuhi. Wasabru 'alal mafqudi, dan sabar tabah menghadapi sesuatu yang tidak ada. Mafqud nikah kebalikannya mawjud. Seatas al-qanaatu bil mawjud. Menerima apa adanya. Puas dengan apa yang ada.
dan sabar atas apa yang tidak ada, saya tak ada. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ayat artinya i'tiqadu alla ma'budu bihaqqin, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya, mungkinun itu mungkin, illallahu kecuali Allah. Ma'bud ini artinya zat yang disembah. Ma'bud ada 2, ada ma'bud bihaqqin, ada ma'bud bibatilin. Ada zat yang memang berhak disembah, tapi ada zat disembah padahal tak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah tidak ada kecuali Allah. Ini la ma'bud bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ai i'tiqadu annallaha arsala Muhammadan. Artinya meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi Muhammad ilal khalqi kepada makhluk, liyu'allimahum dinahum, agar supaya mengajarkan siapa Nabi Muhammad, hum kepada makhluk, mengajarkan dinahum akan agama mereka. Nikah yang pertama. Jadi 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, yang kedua menegakkan salat, mendirikan salat. Ai al-mudawamatu 'alaiha, artinya menekuni salat. Menekuni salat. Fi awqatiha, di waktu-waktunya salat. Melakukan salat tepat waktu. Wa bi arkaniha, dan melakukan salat dengan rukun-rukun salat. Wa syurutiha, dan syarat-syarat salat. Rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, dan dilakukan tempat waktu. Ini kan yang mana iqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat artinya melakukan salat tepat waktu, itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi syarat-syaratnya dan memenuhi rukun-rukunnya. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa melakukan itu, kana jasaduhu, ada apa tubuhnya, haraman 'alan nari, adalah haram atas api neraka. Haram api neraka kepada orang itu. Barang siapa melakukan hal itu, yakni melakukan salat tepat waktu dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka tubuhnya haram bagi neraka. Fil hadis, di dalam hadis dikatakan, qala Allahu azza wa jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla. Berarti ini kan yang mana hadis qudsi. Hadis qudsi ini kan cebuna kanjeng Nabi menceritakan firman Allah. Hadis qudsi ini kan sami-sami firman Allah, sama dengan Quran. Sama dengan Quran. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Bedanya kalau Al-Quran itu menjadi mukjizat. Kalau hadis qudsi tidak. Allah Ta'ala berfirman, inna li abdi alayya ahdan. Sesungguhnya ialah bagi hambaku atas aku adapun janji. Sesungguhnya ialah bagi hambaku atas aku adapun janji. Apa maksudnya? Saya punya janji yang wajib aku penuhi terhadap hambaku. Saya punya janji kepada hambaku yang wajib aku penuhi.
Padahal Allah Ta'ala itu tidak punya kewajiban apa-apa. Allah Ta'ala tidak punya kewajiban apa-apa. Allah Ta'ala tidak wajib memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Dan tidak wajib memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Hak Allah untuk memasukkan orang siapa saja ke surga atau neraka. Tapi kalau ini kan komitmen dari Allah, ya kan? Saya punya janji kepada hambaku. Yang wajib aku penuh. Ini kan komitmen namanya. Komitmen yang tak mungkin itu dilanggar oleh Allah Ta'ala sendiri. Apa janjinya? In aqamas sholat di waktiha. Jikalau hamba itu menegakkan sholat tepat waktu. Ini kan janjinya. In aqama as-salata li waktiha, jikalau dia menegakkan salat tepat waktu. Janjinya Allah u'adzibahu, bahwa aku tidak akan menyiksa dia. Wa an udhilahu al-jannata bighairi hisabin, dan yang kedua, aku akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Jika mengembirakan nih. Fil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, Iza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutibas mufu ala babin nari fulan ibn fulanin la budda lahu min dukhulin nari. Iza taraka ar-rajulu, apabila meninggalkan siapa orang, maknanya rajul nikah laki gitu, tapi yang penting orang, laki-laki dan perempuan sama. Yang disebut laki-laki tapi yang dimaksud laki-laki dan perempuan gitu. Iza tarakar rajulu, bila mana meninggalkan siapa orang, meninggalkan faridatan wahidatan, sekali sholat fardu. Satu kali sholat fardu. Muta'ammidan, hal sengaja. Kutiba ismuhu, maka ditulis, dicatat apa namanya? Ditulis ala babin nari, di pintu neraka. Apa yang tertulis di pintu neraka? Fulan ibnu fulanin, si fulan anaknya si fulan, la buddalahu min dukhulin nari, dia harus masuk neraka. Bon bodoh telesenan ng banglabangan neraka. Si fulan si A anaknya si A, dia harus masuk neraka. Apabila seseorang meninggalkan satu kali sholat fardu dengan sengaja, maka namanya tertulis di pintu surga bahwa fulan anaknya si fulan itu harus masuk neraka. Zakarahu as-Suhaimiyu fi Lubabit Talibina, menyebutkan akan hal itu siapa Syekh Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin. Wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat. Ini kasih nomor 3. Aidaf'uha, artinya memberikan zakat. Di mustahikiha, kepada mustahiknya zakat. Kepada orang yang berhak menerima zakat. Kasih nomor 3. Fataji'u, maka datang apa zakat. Ikdan, halai berupa kalung. Minurin, dari cahaya. Fi raqabati sahibiha, di leher sahibiha, orang yang punya zakat, orangnya zakat. Nanti pada hari kiamat, zakat yang ditunaikan oleh orang di dunia itu akan berbentuk sebagai kalung dari cahaya yang berada di lehernya orang yang membayar zakat. Yusriku nuru dzalikal iqdi 'alal mu'minina. Bersinar apa cahayanya kalung itu? Bersinar 'alal mu'minina, atas orang-orang mukmin.
yaumal kiamati pada hari kiamat, hatta yamsya sehingga dia berjalan, fi nurihi di dalam cahayanya kalung, berjalan ala sirati di atas teteh titian, wa yadkhulah dan dia masuk bihi dengan cahaya itu masuk al-jannata ke surga. Jadi dengan kalung yang bersinar itu dia sangat tahu jalan menuju surga tera kan. Wa amma mani'uz zakati, adapun orang yang tidak membayar zakat, adapun orang yang menghalangi zakat, mencegah zakat, maksudnya tak bayar zakat. Fayaji umaluhu, maka datang apa hartanya mani, yaumal kiamati pada hari kiamat, tauqon harai berupa kalung juga, pada arupa kalung, fi unukihi di lehernya mani, minarin dari api neraka. Kalau yang tadi dari cahaya, kalau ini dari api neraka. Lau anna dzalika tauqo, seandainya kalung itu wudi'a fid dunya, diletakkan di dunia, lah tarakot, niscaya terbakar dunia itu, minhu dari kalung itu. Seandainya kalung itu diletakkan di dunia, niscaya dunia akan terbakar lantaran kalung itu. Wa taqatta'at jibaluha, dan terpotong-potong, terputus-putus apa gunung-gunungnya dunia. Wa yabisat biharuha, dan menjadi kering apa lautan-lautannya dunia. Jadi ancaman terhadap orang yang tidak bayar zakat luar biasa. Ya. Mun dalam Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum, dan seterusnya. Wa shauma ramadhanah, nomor 4 puasa Ramadan. Artinya tarkul mufattirati, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mufattirat, ada aftaro yuftiru iftaron, aftaro as-shaimu, abuka pasero orang si apasa, ini ke aftaro. Kalau fattaro artinya membatal puasa. Tarkul mufattirati, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri, sejak dari terbit fajar, kulla yaumin, setiap hari, minas syahri tasi, dari bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 kan bulan Ramadan. Bulan yang pertama kan Muharram. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan yang ke-9. Minas syahri tasi'i, dari bulan yang ke-9, minas sanatil arabiyyati, dari bulan Arab. Bulan Arab, bulan Hijriah saya maksud. Alladzi awaluhu, yang mana awalnya bulan itu rahmatun, adalah rahmat. Alladzi awaluhu rahmatun, yang adapun awalnya adalah rahmat. Wawastuhu maghfiratun, dan bagian tengahnya adalah ampunan. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi bulan Ramadan kalau dibagi 3, ada awalnya, ada akhirnya, ada tengahnya. Awalnya rahmat, akhirnya itu pembebasan dari neraka, tengahnya adalah ampunan.
Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika pada awal idza kana awwalu lailatin, di saat pada awal malam dari bulan Ramadan, futihat abwabus samai, dibuka apa pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka pada malam, pada awal malam pertama dari bulan Ramadan. Pada malam pertama dari bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka mulai kapan itu? Mulai malam yang pertama dari bulan Ramadan. Fala yughlaqu, maka tidak ditutup, minha, dari pintu-pintu langit, babun, apa satu pintu, hatta yakhruja, sehingga keluar, akhirul lailatin, apa malam yang terakhir, minhu, daripada as-syahrit tasi. Jadi pintu-pintu langit itu dibuka, kemudian ditutup. Mulai kapan dibuka dan kapan itu ditutup? Jawabannya dibuka sejak malam yang pertama dari bulan Ramadan. Kapan ditutup? Ditutup pada malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Wasababuhu, adapun penyebabnya puasa Ramadan. Kenapa kok harus ada puasa Ramadan? Ialah anna Adama, bahwa sesungguhnya Nabi Adam, lama akala minas syajarati, ketika Nabi Adam makan sebagian dari pohon khuldi, baqiyat al-aklatu fi jasadihi salasina yauman, tinggal akar, berapa satu kali makan, tertinggal di dalam tubuhnya Nabi Adam selama 30 hari. Ketika Nabi Adam makan pohon yang dilarang oleh Allah, ada sebagian makanan yang tak keluar-keluar di dalam tubuhnya selama 30 hari. Falamma safa jasaduhu, ketika telah bersih tubuhnya Nabi Adam, falamma safa jasaduhu, ketika telah bersih, jernih, jasaduhu, tubuhnya Nabi Adam, minha, dari akla, taballahu alaihi, menerima taubat siapa Allah, alaihi, atas Nabi Adam. Ketika Nabi Adam makan pohon yang dilarang, ada sedikit makanan yang tertinggal di dalam tubuh selama 30 hari. Ketika tubuhnya benar-benar bersih dari makanan itu, baru ia mendapatkan taubat dari Allah. Fafuridho ala dzurriyyatihi, maka diwajibkan atas anak cucu keturunannya Nabi Adam, diwajibkan siyamu salasina yauman, puasa 30 hari. Dzakarahu as-Suhaimiyu, menuturkan kepada hal itu siapa Syekh Suhaimi. Wahijjul baiti, dan haji ke Baitullah, ini yang nomor berapa? Nomor 5. Hijjul baiti ini kenapa artinya? Ay qasdul Ka'bati, artinya berangkat menuju Ka'bah, di hajin au umratin, untuk haji dan untuk umrah. Man istata'a, bagi orang yang mampu, kepada orang yang mampu, ay atokoh, mampu. Jika atokoh tertulis atlako, mestinya atokoh, mampu. Mampu ilaihi ay al-baiti, yakni ke Baitullah, mampu sabilan, akan jalan, mampu untuk sampai ke Baitullah. Tiap-tiap orang yang mampu dirinya sampai ke Baitullah, maka baginya wajib haji. Sabilan ay tariqan, artinya jalan.
Berapa cara Nabi sadaba ka Mekah? Bi an yajida zadan warahilatan, dengan mendapatkan bekal, bekalnya ada, warahilatan dan kendaraan. Rahilatan nikah aslinya kendaraan yang terdiri dari unta. Bisartiha dengan syarat-syaratnya rahilah. Fadharikul haji, maka adapun orang yang meninggalkan haji, maka adapun orang yang tidak haji, min wairi udhrin, tanpa ada udhur, yukhsha alaihi, dikhawatirkan alaihi atas tarikul haj, dikhawatirkan su'ul khotimati, apa mati su'ul khotimah. A'udzubillahi minhu, kita berlindung mohon jauhkan kepada Allah dari mati su'ul khotimah. Orang yang tidak melaksanakan ibadah haji tanpa uzur, dikhawatirkan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Kama afadahu as-Suhaimi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man malaka zadan, barang siapa memiliki bekal, warahilatan dan kendaraan, bekal ada, kendaraan ada, walam yadhhab ilal haji, dan dia tidak berangkat haji, falyamut, silahkan dia mati, ala ayyi halin sya'a, atas kondisi apa saja yang dia mau. Yahudian atau Nasranian, mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Barang siapa memiliki bekal, bekal ada, kendaraan ada, tapi tidak berangkat haji, silakan dia mati dengan cara apa saja. Apa mati dengan cara Yahudi atau dengan cara Nasrani. Ini kan namanya ancaman dekat orang yang tak berangkat haji padahal mampu. Haji ini syaratnya harus istita'ah, memiliki kemampuan. Istita'ah sendiri banyak syarat-syaratnya. Ada syarat haji, syaratnya haji istita'ah. Ada yang namanya syaratul istita'ah, berarti syaratnya syarat. Syaratnya syarat. Syarat setong dari syaratnya istita'ah adalah ada kemungkinan untuk berangkat ke Mekah. Sanajan pesi banyak, furus banyak, tapi tak mungkin lepas ke Mekah, kita wajib ke Mekah. Di zaman mangken ni kan orang anjik pesi ratusan juta, miliaran. Tapi tak lepas ke kirian, kita wajib. Tak wajib haji karena tidak ada syarat istita'ah. Syarat istita'ah ya ada kemungkinan untuk berangkat. Dan tidak perlu memaksakan diri untuk berangkat. Berusaha untuk mampu ni kata wajib. Berusaha untuk mampu tak wajib. Apa wajib penteng tolangnya rebesekan kuit haji, tak wajib pun juga. Tak wajib. Cuma andi bese mangkat pun tak andi, tak usah mangkat. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlasi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir